paham dulu. Nah, jadi Islam rahmatan lil alamin, Islam itu menjadi kasih sayang bagi seluruh semesta alam, terbukti oleh rakyat Indonesia ya di kancah internasional. Setiap kali kita ada di sana, kita selalu memberi sumbangan yang nyata. Salah satunya dengan masjid. Selain kita mengamankan daerah mereka, kita juga alhamdulillah ya bisa membuat masjid. Saya sudah mulai sesi keempat. Bagi yang belum bergabung, sebentar ya, kasih pengumuman dulu ke orang tua. Segera masuk. Matematik yang belum selesai ditunda dulu ya. Nih, buat orang tua dulu. Nah, jadi kita patut berbangga dengan tentara nasional kita yang dikirim ke luar negeri ya, karena mereka sangat berjasa sekali dalam mengharumkan nama negara kita. Bagaimana sepak terjangnya, apa saja sumbangsih yang mereka berikan ke dunia internasional, bahkan dipuji-puji. Kita baca dulu di buku tematik halaman 50. Silakan coba. Siapa yang mau baca? Silakan. Tematik D, subtema 2, halaman 50. Yuk, silakan. Siapa yang mau baca nih? Silakan disiapkan dulu tuh bukunya. Halaman 50. Miranti. Oke, silakan. Dezan. Miranti, Dezan tadi tuh. Maaf. Miranti. Oh, Miranti. Aduh, maaf. Silakan Miranti. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup warga negaranya tanpa berhubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Indonesia melakukan hubungan dengan berbagai negara di dunia. Hubungan dengan berbagai negara tersebut dilandasi prinsip persamaan derajat dan kebebasan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan di negara masing-masing. Hubungan Indonesia dengan negara lain juga didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Apa arti bebas aktif? Apa arti bebas dan aktif itu? Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah internasional. Aktif artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia ikut serta secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam pembukaan UUD. Ikut. Jaringan dari bapaknya ya ini tidak stabil. Halo Miranti. Halo Miranti. Suaranya. Halo. Miranti. Suaranya Pak putus-putus Pak. Ya. Bapak suara Mirantinya putus-putus. Yaitu ikut melaksanakan ketertiban. Miranti, halo. Mirantinya kayak robot. Miranti, ya suaranya kayak robot. Sampai sini aja dulu. Sampai sini aja dulu sebentar. Ini cukup rumit kalau tidak dijelaskan. Jadi politik luar negeri ya. Ini masalahnya adalah
bagaimana sikap kita terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi kita memiliki prinsip bebas aktif. Jadi bebas aktif itu satu, bebas tidak memihak siapapun ya. Kemudian menentukan sikap seperti yang dicontohkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, ketika Palestina masih dijajah dan PBB melegalkan, mengesahkan Israel untuk menguasai tanah Palestina, beliau langsung keluar. Saya keluar dari PBB, langsung keluar ya, tidak memihak. Oh, hebat sekali itu ya. Di mana bangsa-bangsa lain takut ya, takut dengan bangsa-bangsa yang maju teknologinya, karena di PBB itu ada Amerika, Rusia, Jerman, kemudian Inggris, pemenang perang dunia itu ya, yang pernah menguasai dunia itu. Kita bangsa Indonesia tenang-tenang aja ya, nggak sok aja. Kalau mau ngajak berperang juga sudah terbukti Belanda kalah. Kemudian Jepang kalah ya oleh kita yang hanya bersenjatakan bambu runcing. Itu hebatnya sekali Bapak Presiden Soekarno tuh, karena beliau mengambil keputusan yang sangat tepat. Tapi akhirnya kita masuk lagi ke PBB ya. Kemudian aktif di sini ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Jadi kita tidak ingin ada satu manusia pun yang terjajah ya. Tidak mau sebetulnya kita ya, sebagai manusia. Coba kalian kalau misalnya melihat ada orang yang dijajah, ditembak ya tanpa ada kesalahan apapun, diusir dari rumahnya, padahal itu hak miliknya dari lahir. Kira-kira kalian tergerak tidak hatinya? Benci tidak dengan hal gitu? Nah itu bangsa kita tuh seperti itu, tidak ingin kita melihat orang lain terjajah. Karena dulu kita pernah merasakan, kalau kalian lahir ketika pas waktu zaman penjajahan, lagi enak-enaknya mungkin main, datang Belanda, semua barang-barang kalian diambil. Ya, barang-barang yang terbuat dari logam biasanya. Untuk apa? Untuk membuat senjata untuk mereka. Lebih jauh lagi enak-enaknya di rumah, digusurin rumah kalian untuk membuat markas-markas polisi mereka. Kira-kira nerima tidak? Gak akan nerima kan? Nah itulah yang dialami oleh orang-orang di Palestina, Suriah, kemudian negara-negara Afrika ya yang masih terjajah. Itu yang mereka alami, dan kita tidak ingin satupun orang ya apapun ras dan bahasa bangsanya terjajah oleh bangsa lain. Karena apa? Karena dulu kita diberikan mandat untuk melaksanakan pembukaan UUD 45. Nah, yang ini nih, ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah prinsip agama Islam. Ya, ini tuh ajaran Islam yang diterapkan di pembukaan UUD itu. Kemerdekaan. Kuntum ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang sangat baik, umat terbaik di dunia ini ya. Kenapa kita baik? Karena kita menyuruh kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Itu umat terbaik tuh. Jadi selama ada penjajahan di sana, kita harus membela kebenaran. Kita ingin merdeka. Ini kan hal yang benar ya. Jadi kita harus berusaha untuk mendukung negara-negara yang sedang terjajah supaya mereka merdeka ya. Karena mereka juga nanti akan membalas budi kepada kita ya, ketika kita misalnya ada musibah atau misalnya kita terkena
bencana, maka negara yang kita bantu akan balik membalas kebaikan yang kita berikan. Nah, tapi lebih jauh lagi dari Allah ya balasannya, jangan dari manusia. Oke, lanjut coba. Tujuan politik luar negeri. Siapa yang mau baca? Raffi. Oke, silakan Raffi. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah sebagai berikut. Ya. 1. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. 2. Membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara di dunia dengan prinsip bebas aktif. Aktif imperialisme, antikolonialisme, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sudah cukup ya? Oh, alhamdulillah banyak orang nih. Ada Raffi, Bilqis, Taskia, Auni, Azka Fauzan, Dezan, Elna, Hansen, Arisku, Humayra, Hafiz, Miko, Miranti, Rashid, Raihan, Aira, Nisrina, Irei, Suraya, Zahid. Ada 20 orang, alhamdulillah ya. 10 orang lagi kemana? Wallahu alam. Ya, jadi di sini kita lihat ada gambarnya pasukan Indonesia, khususnya pasukan Garuda. Nah, sedang melaksanakan tugasnya ya di daerah konflik. Tentu saja taruhannya nyawa. Mereka bisa saja kehilangan nyawa di tempat ini. Tapi ini adalah tugas mulia. Ini adalah jihad para pejuang kemerdekaan kita ya. Ada yang tertarik jadi militer? TNI siapa? Zahid, Pak. Pak Hafiz, Pak. Alhamdulillah. Zahid, Pak. Zahid. Pak. Ya, Zahid Hafiz. Lagi angkat tangannya coba di Zoom. Tapi nggak boleh, Pak. Nggak boleh disuruh jadi militer. Kenapa nggak boleh? Latihannya terlalu berat. Nah, udah jadi masinis aja. Jadi masinis aja katanya. Jangan dulu langsung pesimis begitu, optimis dong. Jadi kalau kita ingin meraih cita-cita, itu kan mulainya dari sekarang ya. Boleh jadi TNI, Polri, kemudian kita bisa membantu negara lain dan terutama negara kita sendiri itu ya, mempertahankan kedaulatan. Itu adalah tugas yang mulia. Jangan mikir dulu, aduh latihannya berat. Coba pikirkan, 3 orang ini yang ada di buku kalian, apakah mereka dengan enak tuh ya menjadi tentara seperti itu? Tidak. Mereka semua mengalami latihan yang berat, tapi bisa dilakukan. Jadi artinya semua latihan yang berat itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Mereka saja bisa, kita pasti bisa. Bapak juga pernah dulu nyobain ini ya, latihan militer. Pertama-tamanya takut dimasukin ke air dingin jam 12 malam, push up. Setiap ada kesalahan, push up. Setiap ada jam-jam khusus tuh harus disiplin. Jam 2 bangun, jam 3 bangun. Jadi setiap jam tuh dibangunin. Kenapa? Supaya disiplin ya dalam menjaga waktu. Dan tentara tuh memang ketika dia ada di medan perang, setiap saat dia harus siap sedia. Gak boleh tidur terus. Atau kalau lagi perang tidur terus mah tembak duluan, dibom duluan ya. Berarti latihannya bisa dilakukan oleh kita semua. Karena mereka pun bisa. Jangan dulu pesimis ya.
Wah, kayaknya mah harus kuat, pasti bisa ya. Dari sekarang coba yang mau cita-cita jadi TNI, Polri, fokus ya, dilatih badan kalian. Karena kita di sini tujuannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih. Jadi pertama kedaulatan kita dulu yang harus diraih. Gak boleh kita dijajah bangsa lain. Kemudian membina persahabatan yang bebas aktif kayak tadi. Nah, ini ada istilah asing anti imperialisme dan anti kolonialisme. Artinya anti penjajahan. Kita tidak ingin ada bangsa lain yang menjajah bangsa tertentu atau ras tertentu. Gak mau kita ya. Dan memang itu prinsip dasar seluruh manusia, hak asasi manusia. Halo Pak Dedi. Ya, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Rezan itu. Bukan Pak. Oh, Bilkis. Bilkis. Ya, jadi kita tidak ingin ada bangsa-bangsa yang terjajah, ya, anti imperialisme, anti kolonialisme. Kita tidak ingin bangsa terjajah tanahnya, ekonominya, pendidikannya, nggak mau, ya. Jadi kalau ada yang kurang ekonominya, kita bantu. Ada yang kurang pendidikannya, turunkan guru-guru, ya. Kalian yang ingin jadi guru pun boleh ikut program guru-guru internasional. Jadi kalian misalnya ingin mengajar daerah tertinggal di Papua, langsung tuh jadi PNS. Lebih jauh lagi ingin mengajar di Afrika misalnya, ikut kedutaan besar di sana. Bisa. Wah, asik ya, jadi guru pun sebetulnya tidak ngendap di kelas atau ngendap di daerah sendiri. Boleh keluar ya. Syaratnya bahasa. Nah, 3, menjalin kerjasama. Sudah ya kemarin kita bahas ekonomi, sosial, budaya, kemudian membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur. Nah, jadi di sini kita ingin semua orang mendapat hak yang sama. Demokratis itu jadi haknya sama. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan pangan, semuanya harus punya. Oke, betul atau salah? 1, setiap bangsa tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan bangsa lain. Betul salah? Betul. Betul. 2, kasih tanda cakra. Kerjasama internasional bertujuan untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa. Betul. Oke, benar. Salah ini, kelebihan. Aja deh. Kelebihan itu warna kuningnya bisa disangka bukan. Kita kasih oval aja ya. Nah, nih. Dengan kerjasama, suatu bangsa menjadi tidak mandiri. Benar salah? Salah. Justru nanti bawa ya mandirinya dengan kerjasama, bisa saling belajar, langsung bisa mandiri. 4, setiap negara memiliki sumber kekayaan alam yang berbeda dengan negara lain. Benar salah? Betul. Oke, benar. Betul. Globalisasi, negara yang tidak bisa memiliki hubungan negara lain akan tertinggal. Benar salah? Negaranya gak mau gaul sama negara lain. Benar salah? Betul. Benar, gak boleh. Gak boleh kuper negara Indonesia tuh, harus mau untuk bergaul dengan bangsa lain. Melalui kerjasama antar bangsa, perdamaian dunia bisa ditegakkan. Benar salah? Benar. Benar juga dong. Wah, banyak yang benar. Setiap bangsa memiliki saling kebergantungan dengan bangsa lain. Benar salah? Benar. Nah, 8. Benar. Betul. 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 Kata perpecahan salah. Salah, gak mungkin sama jadi konflik. Ya.
justru akan kerjasama memunculkan pertumbuhan sama ekonomi dapat masing-masing. pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Oke, Niko betul. Satu lagi, sok coret-coret. Kerjasama akan merenggangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Coret-coret coba. Bener salah? Oke, Irei salah. Jahid salah. Niko salah. Tejan salah. Salah. Coret. Terlalu ke sana ke nomor 10. Oke. Nah, jadi ini ya jawabannya salah. Waduh. Oke, kita lanjutkan. Udah. Indonesia terboros. Aduh, ini ada berita penting ya yang memang kurang mengenakan untuk kita, tapi ya harus disampaikan. Kirain yang boros Jepang, Pak. Coba lihat, Indonesia terboros dalam pemakaian listrik di ASEAN. Loh, kok ada kabar begini? Coba fakta atau bukan? Siapa yang mau baca? Silakan. Aku. Bapak Irei. Silakan. Aira. Silakan, Irei. Indonesia merupakan negara terboros dalam pemakaian listrik di ASEAN. Data ASEAN Center of Energy juga menyebutkan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi paling besar untuk melakukan penghematan tenaga listrik akibat tingkat pemborosan energi listrik yang relatif tinggi selama ini. Pasokan listrik di Indonesia kini dalam status siaga karena cadangan yang tersisa tidak banyak tersedia. Tingkatan pemborosan energi yang tinggi di Indonesia menyebabkan pasokan tenaga listrik di tanah air yang semakin kritis, khususnya untuk pasokan di Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Oke, lanjut coba. Penghematan listrik perlu dilakukan di Indonesia. Penghematan listrik perlu dilakukan sangat berguna pada perilaku dan kesadaran manusia. Sekitar 80% keberhasilan penghematan listrik ditentukan oleh faktor manusia, sedangkan 20% lagi bergantung pada teknologi dan peralatan. Negara-negara ASEAN lain sudah menerapkan gerakan penghematan energi. Warga secara individu maupun lembaga sudah memiliki komitmen untuk melakukan penghematan penggunaan listrik. Di Indonesia, gerakan hemat energi masih sulit diterapkan karena kesadaran yang rendah dan tidak ada peraturan yang menghukum orang yang memboroskan listrik. Contohnya, pemborosan terbesar di perkantoran atau penggunaan publik adalah penggunaan mesin penyejuk udara AC dan lampu yang tetap dihidupkan meski tak diperlukan lagi, padahal konsumsi listrik AC dan lampu relatif besar, yakni di atas 30-45%. Oke, sudah sampai sana dulu. Jadi ini terboros, astagfirullah ya. Nyadar tidak? Balik ini aja ke diri sendiri selama ini bagaimana. Kecuali untuk hal-hal yang penting seperti yang kita lakukan sekarang, belajar daring. Bapak nyalain komputer, monitor 2, lampu juga. Jadi memang ini boros sebetulnya ya, tapi memang diperlukan. Kalau misalnya lampunya dimatiin, Bapak nggak kelihatan. Komputernya dimatiin, gimana nanti ngasih pelajaran? Kan diperlukan. Tapi kalau sudah selesai live, Bapak suka matiin komputer ini jam 11 ya. Jadi kan 11 kita selesai. Nah, itu nggak akan nyalain lagi sampai nanti maghrib ya komputernya. Jadi Bapak memantau nilai, memantau tugas itu semua di laptop yang bisa dicas. Jadi laptop tuh nanti di set supaya tugas-tugas masuk di sana sehingga bisa dikontrol ya sama Bapak. Nah, jadi Bapak sudah melakukan penghematan
energi listrik. Nah, sekarang kalian bagaimana di rumah? Coba Arisku, halo Arisku. Arisku, Halo, Pak. halo. Di rumah ada peralatan listrik apa saja? Lampu, mesin cuci, setrikaan, kulkas, Iya. kipas, AC TV. Enggak punya. nggak punya. Oke. Sama lah ya. Kalau AC mah biasanya yang rumahnya gedong ya. Kalau kita mah AG aja, angin gelembung. Itu suka mati lampu nggak, Arisku? Jarang. Jarang. Tapi konsumsi listriknya masih normal. Kayak coba yang lain. Ada yang suka mati lampu di rumahnya. Siapa? Aska Aulia. Jarang aku mah, Pak. Jarang. Siapa yang suka mati lampu di rumahnya? Bisa kita bahas sekarang. Siapa yang suka mati lampu? Ada? Tiba-tiba aja jebret gitu. Nyalain sedikit mati. Ada di sini? Jarang. Ada? Jarang. Alhamdulillah. Ya. Berarti kalian sudah konsumsi listrik dengan baik ya. Karena kalau ada rumah yang selalu mati lampu, artinya rumah itu konsumsi listriknya terlalu besar ya. Jadi kalian sudah bisa berhemat, tapi sekali lagi tolong pergunakan dengan baik ya. TV nyalain, matiin kalau digunakan. Kemudian HP juga kalau lagi dipakai jangan sambil dicas. Kalau dicas simpan ya, jangan seenaknya. Pernah ada kan yang lagi main HP kemudian sambil dicas meledak kena muka mati, konyol itu ya. Karena mau apa? Rank apa sih? Rank up apa namanya tuh? Up rank apa sih? Kalau misalnya ingin nilai apa up rank namanya? Tak apal. Kan Bapak. ngeprank. Bukan ngeprank sih, main game terus tuh rankingnya mau di Rengkat. oh rank. Astagfirullah. Istilah kayak gini ya, push rank sambil dicas, sambil main game, bledak. Mukanya, matanya buta, hidungnya hancur, udah tuh mah mati, konyol ya. Kalau tidak diperlukan, memang tidak perlu lah, ya udah nggak usah dipakai ya. Jadi mendingan dihemat saja listriknya. Oke, lanjut coba baca, siapa yang mau? Sedikit lagi nih. Raffi sudah tadi. Nah, kasih kesempatan yang belum, silakan. Siapa yang mau? Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Lanjut. Wow. Raihan saja deh. Halo Raihan, lagi di mana ini? Sekolah. Oke, nanti Bapak ke sekolah. Lagi pada di Iya, aku lagi suntik. Ada yang nangis nggak itu? Coba lihat nih. Ada yang nangis nggak? Nggak tahu, belum ke bawah. Bapak Suntik apaan, Pak? Suntik apaan? Ini suntik imunisasi ya. Oh. Teriak-teriak. Bapak kenapa kelas 6 enggak, Bapak? Itu Haikal, Pak. Haikal. Udah kuat ini. Ini kelas berapa ini? Kok kayak ibu-ibu ya? Baru meren.
Oh, kelas. Itu Bapak yang geli. Pak. Kelas 5, Pak. Oh, kelas 5 ya. Oh, ini perasaan siapa nih? Kenal. Oh, ini siapa? Ada yang kenal ini? Nggak tahu lupa namanya. Joki. Joki. Jaki. Aku Udah lupa pada lupa namanya. namanya. Nah, ini siapa ini? Rizky Emeraldi. Ya, Nafis. Belakang siapa? Itu Zahra. teh gak tahu siapa Zahra. pada kenal. Zahra. Bapak kelas 6 juga mau biar main. Oh, iya. Oke, waduh. Pada disuntik ini asik ya. Inilah dasar. Tidak. Siapa tadi, Pak? Kelas Siapa 6 nggak tadi? bakal, Pak. Itu bajunya dibuka. Nanti kamu mah disuntik COVID. Kelas ya. Sekolah Pak. Oke. Raihan, Ya, Pak. Raihan. Penghematan listrik tidak hanya dilakukan secara individu, tapi juga perusahaan. Salah satu cara yang paling mudah bagi para pengusaha atau menekan pemakaian listrik adalah dengan memanfaatkannya secara maksimal, antara lain dengan penggunaan peralatan atau mesin yang lebih hemat energi, membangun kesadaran pengusaha untuk berhemat listrik, pengaturan waktu pemakaian listrik, serta melakukan audit secara periodik. Penghematan listrik bermanfaat bagi konsumen maupun bagi pemerintah. Manfaat penghematan energi bagi konsumen adalah mengurangi tagihan rekening listrik dan mengurangi risiko pemadaman akibat krisis listrik. Manfaat bagi pemerintah adalah dapat menunda investasi pembangkit listrik. Oleh karena itu, ayo kita lakukan gerakan hemat listrik mulai dari sekarang. Oke, jadi ini sudah selesai kan ya? Ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Pertama, di tingkat pengusaha yang punya pabrik, yang punya toko, di mana mesin itu selalu berjalan 24 jam. Jadi ada ada shift malam, shift pagi. Itu pabrik itu ya. Kalau kalian jangan kerja di pabrik, kalau usulan Bapak ya. Kalian buat usaha sendiri. Karena kalau kerja di pabrik itu kayak pembantu aja ya. Jadi kita kerja diatur sama bos, tapi kalau dagang mendingan dagang. Dagang kita jadi bosnya, kita yang nentuin kapan ya. Kalau kerja di pabrik kan gak masuk sehari langsung dipotong gaji. Kalau dagang kita jadi bos sendiri. Mau kapanpun kita mau kerja ya semau-maunya kita tuh ya. Nah, ini di tingkat pengusaha, kalau misalnya mesinnya terus berjalan 24 jam, maka pasti listrik yang digunakan akan sangat besar. Karena itu para pengusaha harus sadar, harus berhemat ya. Atur waktu pemakaian listriknya. Kemudian di audit itu dihitung untung ruginya. Kalau misalnya menyalakan mesin hanya shift siang saja, ternyata keuntungannya sama ya dengan 24 jam nyala, ya udah siang aja. Malamnya gunakan untuk istirahat ya. Jadi harus diaudit. Ini dari pengusaha. Tapi kalian pun kalau ingin jadi kerja di pabrik, usahakan kerja di kantornya. Kakak Bapak itu kerja di kantor Pengkai itu. Kemudian jadi desainernya, desainer sepatu, naik ya, Nike itu ya, naik. Nah, itu gajinya lumayan ya, bisa sampai 10 juta gitu. Karena kerja di kantor. Kalau misalnya kerjanya di mesin, selain cangkel, capek, berdiri terus, dan bisa sakit ya. Shift malam, shift siang, gajinya cuma 3-4 juta ya. Itu juga lumayan lah ya. Tapi yang jelas kalau kalian kerjanya di kantor enak, nggak ada shift malam, shift siang gitu ya. Nah, jadi kalian usahakan kerjanya di kantor. Jadi harus kuliah tentunya, jangan hanya lulusan SMA.
Kemudian penghematan listrik bermanfaat bagi konsumen maupun pemerintah. Nah, kalau kita di tingkat konsumen, keuntungannya apa kalau kita berhemat? Mengurangi tagihan. Jadi nggak akan terlalu gede ya tagihan listriknya. Kemudian mengurangi resiko pemadaman, krisis. Kayak bulan apalah Bapak masih ingat tuh? Maret, April, Mei, selama 3 bulan berturut-turut, lupa lagi tahun berapa ya, itu selalu terjadi pemadaman. Karena ini masalahnya, konsumsi listrik sangat besar. Jadi ada sampai pembangkit listrik yang jebol. Nah, sedangkan manfaat bagi pemerintah menunda investasi pembangkit listrik. Jadi pemerintah tidak usah membangun pembangkit listrik lagi karena pasokan listriknya sudah cukup lah. Nah, jadi tidak usah lagi ya membuat karena ini kan miliar, triliun daripada dipakai buat pembangkit listrik, mending dipakai untuk kesejahteraan masyarakat ya dialihkan dananya ke hal yang lebih penting. Kok tidak ada. Nah, ini ya. Silakan, ini tugasnya. Ayo menulis ya. Bapak, di cerita mah ada 4 paragraf. Sama ayo berlatih nggak Pak? Ya, sama ya betul. Sama ayo berlatih nih. Ini kosa. Bapak, Nah, ini artinya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya lebih pas artinya. Jadi kalian jangan ngisi ngasal. Ini nih, Bapak kasih linknya ya. Kamus Bahasa Indonesia. Jadi Bapak kasih link nih ya. KBBI, Kemdikbud, Go.id. Kalian kalau misalnya cari kata-kata sulit, nah di sini Bapak kasih linknya di grup ya, di grup nih ada nih. Nah, pencarian KBBI daring. Tadi kata-kata yang pertama kan siaga. Nah, ini coba tulisnya ini siap sedia. Nah, ini artinya tuh udah dikasih. Jadi jangan ngisi ngasal ya. Kalau misalnya Bapak yang ayo menulis gimana, Pak? Oke, kalau ayo menulis berarti ini sebentar. Nah, ini ya siaga. Klik di sini. Tuh, jadi isinya sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, untuk pertanyaan Raffi, nah ini tuliskan informasi penting dari tiap paragraf. Nah, yang ayo menulis topik masalah. Cari di sini coba, masalahnya apa? Masalah. Di teksnya paragraf Pak. Ya, di paragraf satunya, masalahnya apa? Tapi Bapak di ceritanya ada 4 paragraf, Pak. Ya, per paragraf saja. Nah, ini masalahnya nih. Jadi kita tuh ingin menghemat energi listrik ya karena tingkat pemborosan di Indonesia cukup tinggi. Nah, jadi ini masalahnya ya, penghematan tenaga listrik. Oke, itu contoh saja kalian cari sendiri. Nanti paragraf 2 cari penjelasannya. Pilih aja teks paragraf 2 tapi harus tepat ya, harus tepat milihnya. Yang mana? Jangan ditulis semua. Ini yang Bapak kasih tanda-tanda kuning ini adalah yang penting-pentingnya ya. Deret penjelasnya apa, Pak? Yang menjelaskan paragraf sebelumnya. Jadi di sini kan paragraf 1 menjelaskan tentang tingkat pemborosan energi listrik di Indonesia. Nah, kemudian di paragraf 2 di penjelasannya, nah ini 80% penghematan listrik ditentukan oleh faktor manusia, sedangkan 20% pada teknologi dan peralatan. Jadi bagaimana cara menghematnya? Nah, ini penjelasannya. Pertama, faktor manusia dulu, berarti manusia tuh yang lebih tinggi ya. 20% lagi peralatan. Jadi kalau ingin lebih hemat, manusianya dididik supaya dia hemat listrik. Nah, diceritakan di sini. Ceritakan di sini. Penuh ya. Jangan sancret berat. Tuh sayang sekali kalian punya kosakata bahasa yang luas tapi tidak dipakai. Nah, ini paragraf ketiga, ini kesimpulan. Kesimpulan tuh biasanya
Nah, ini paragraf ketiga, keempat ya. Nah, ini cara menguranginya, manfaatnya disingkat saja. Boleh menggunakan kalimat sendiri. Jadi boleh menggunakan kalimat sendiri, singkat, padat dan jelas. Jangan singkat tapi udah aja kalimatnya juga tidak selesai. Aduh, bahaya ya. Kita harus lebih hati-hati dalam menjawab karena nanti soal yang dihadapi mungkin isai semua ya. Baik, silakan dinyalakan kamera. Kita absen dulu, silakan. Elna di absen. Silakan nyalakan kameranya. Elna ada? Halo Elna. Ada nggak Elnanya? Halo Elna. Kemana Elnanya nih? Nisrina, tolong di absen aja deh. Nisrina, tolong absen. Iya, Pak. Silakan. Coba yang lain nyalakan kamera. Nisrina, Raffi, Almira, Andrean, anakku, Auni, Elna, Hansen, Arisku, Humaira, Hafiz, Miko, Miranti, Aira, Irei, Reihan, Suraya, Zahid. Oke. Yang nggak ada siapa nih yang biasanya ada? Adli ada nggak? Oh, nggak ada ya. Emang keluar masuk sih, keluar masuk. Raffi juga keluar masuk tapi bisa masuk kembali ya. Ya, baik. Ya, masalah jaringan nggak apa-apalah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Setelah ini mahfuzot ya. Kemarin kan nggak sempat kemarin tuh ke sekolah. Jadi mahfuzotnya nanti lihat di WhatsApp saja. Ya, yang kedua, yang ke satu kan sudah. Itu saja, setelah itu istirahat ya. Tidak ada pelajaran lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.